Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badri Sufyan Abdurrahim. Saya dari cabang Grobogan, Pak Ustaz. Mari. Alhamdulillah saya bisa hadir di pondok ini pertama kali ke sini, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bisa melihat Pak Ustaz kembali membimbing kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit Pak Ustaz dan kita semuanya. Amin, amin, amin. Ada dua pertanyaan, Pak Ustaz. Yang pertama ini untuk menanggapi anjuran Pak Ustadz tadi ketika sholat tarawih di masjid. Nah, bagaimana ketika habis sholat isya Pak Ustadz untuk melanjutkan sholat tarawih di masjid, namun jemaah di masjid biasanya itu agak cepat Pak Ustadz. Mungkin 10 menit itu 21 rakaat sampai selesai. Biasanya saya ketika habis sholat isya setelah berdoa saya langsung pulang Pak Ustadz. Ya. Kemudian pertanyaan pertama Pak Ustadz, kebetulan saya seorang pedagang Pak Ustadz. Biasanya di adat masyarakat di bulan Sa'ban ini biasanya banyak membuat itu Pak Ustadz, berkat lah Pak Ustadz. Di daerah Grobogan itu biasanya dinamakan megengan Pak Ustadz. Regengan. Megengan. Megengan. Apa itu megengan? Yaitu bikin berkat lalu dibagi-bagi Ustadz. Kebetulan saya ini seorang pedagang Pak Ustadz. Biasanya ketika di tanggal 15 Sa'ban itu saya sering mendapat pesanan untuk itu Pak Ustadz. Lalu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Itu pesannya memang sengaja untuk megengan. Iya Pak Ustadz. Tapi mesennya itu biasanya sering lauknya Pak Ustadz. Kebetulan kan saya jualan gorengan, ayam goreng apa sate gitu Pak Ustadz. Cuman mesennya itu buat megengan itu Pak Ustadz. Memang untuk megengan begitu. Ya. Bapak pirsa untuk megengan. Iya Pak Ustadz, saya tahu. Dan Bapak saya pesen ayam gorengnya untuk megengan gitu. Iya Pak Ustadz. Nanti di rumahnya itu ditaruh di dalam berkat gitu Pak Ustadz. Nah, hukumnya itu bagaimana Pak Ustadz? Dan dalam hati saya tuh bersyukur Pak Ustadz karena banyak yang mesen begitu Pak Ustadz. Nah, itu hukumnya bagaimana? Kemudian yang kedua Ustadz, ini untuk istri saya. Istri saya ini semenjak lahir anak saya yang kedua Ustadz, ini gula darahnya itu naik Pak Ustadz. Ini untuk nanti dokter bisa menjawabnya, minta solusinya. Sudah minum obat Pak Ustadz, dan istri saya juga punya asam lambung. Selama ini sudah berobat, masih kadang kambuh Ustadz. Untuk dokter mohon nanti solusinya bagaimana. Dan saya mohon doanya Pak Ustadz, mudah-mudahan jadi kepala keluarga yang amanah, bisa sabar dan bisa membimbing keluarga kami Ustadz. Dan saya punya harapan untuk kedua putri saya nanti bisa dipondokkan ke sini Pak Ustadz. Oke, Ustadz. Demikian untuk jawabannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini segera kita akhiri, maka mohon izin Bapak kami jawab secara cepat ya. Yang pertama, kalau memang sekiranya sholat tarawih di masjid itu cepat, Bapak tidak bisa mengikuti, ya tidak usah ikut di situ. Masa 11 rakaat kok hanya 10 menit? Terus gimana bacanya? Alhamdulillah gitu. Bacanya apa begitu? Padahal di setiap bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu dijawab oleh Allah. Ada jawaban langsung dari Allah. Itu menurut Nabi ya. Hadisnya agak panjang ya. Itu hadis qudsi ya. Firman Allah di situ. Lah kok terus cepat 11 rakaat hanya 10 menit? Ya sudah, itu bukan tarawih ya. Nah, sholatnya jadi tidak khusyuk itu. Kalau sekiranya memang demikian, maka Bapak tidak perlu ikut, kondur nanti pulang sholat sendirian di rumah. Terus kemudian yang kedua, kalau Bapak pirsa itu betul-betul dipesan untuk megengan, ya sudah, wong pirsa kok tahu betul ya, ditolak dengan halus, dengan baik, tidak menyakiti pembeli.
Maka kalau ada pembeli yang beli dagangan Bapak, tidak usah ditanya untuk apa gitu loh. Ya. Oh itu biasanya untuk megengan, karena memang tradisinya begitu. Nah, jangan mengira-ngira gitu loh. Tidak usah ditanya, jangan mengira-ngira. Tapi kalau yang pesan betul-betul, Pak, saya pesan ayam gorengnya untuk megengan. Nah, itu berarti sudah cetok. Kalau sudah cetok, Bapak dengan bahasa yang halus, tidak menyinggung perasaan, maka ditolak. Oh kalau begitu nanti saya kehabisan pelanggan. Ar-Razzaq itu Allah. Kita jadi punya pelanggan, itu yang menggerakkan hati dan kaki orang itu berlangganan ke kita, itu Allah. Bukan orang itu bergerak sendiri, tapi Allah yang menggerakkan. Semurah apapun dagangan kita, seenak apapun dagangan kita, kalau Allah tidak gerakkan hati dan kaki orang itu, tidak mungkin akan datang ke tempat kita membeli. Maka tetap jemput rezeki karena keberkahan dari Allah. Al-A'raf 96 itu. Kita bermaisyah itu bukan hanya sekedar fulus, bukan hanya sekedar mendapatkan uang, tetapi orang mukmin itu bermaisyah yang menjadi fokus utamanya bagaimana maisyah saya mendatangkan keberkahan dari Allah. Caranya biar maisyah kita mendatangkan keberkahan dari Allah, maka bermaisyahlah dengan cara yang halal dan thayyib. Salah satu maisyah yang halal dan thayyib itu kita tidak berta'awun alal ismi wal udwan. Tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, meski itu mendatangkan uang, tidak seharusnya kita lakukan. Kita tidak kepingin uangnya, tapi fokus utama kita bagaimana Allah meridhoi, bagaimana Rasul juga meridhoi. Itu akan mendatangkan keberkahan Allah dari langit dan bumi. Maka kalau Bapak betul-betul pirsa karena pelanggannya tadi nyebut betul, ya ditolak dengan cara yang baik. Kemudian istri punya gula darah naik, asam lambung. Solusinya bagaimana? Ya tentu dari Bapak dokter ya. Namun kalau boleh kami memberikan solusi, makan sejarang mungkin ya. Bapak Ibu yang punya asam lambung, usahakan makan sejarang mungkin. Itu sebagai ikhtiar. Artinya tidak kekurangan nutrisi. Makan sejarang mungkin itu bukan berarti kekurangan nutrisi. Ketika waktu makan, nutrisi terpenuhi. Seratnya ada, lemak baiknya ada, proteinnya ada. Itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Fibernya tercukupi, seratnya. Lemak baiknya tercukupi. Lemak baik itu salah satu contohnya ada di apokat, ada di EVO, EVOO, extra virgin oil olive, ekstra minyak zaitun itu lemak baik. Proteinnya juga tercukupi. Jadi ketika makan protein nutrisinya tercukupi. Insya Allah tidak ada istilah craving, itu tidak ada. Kalau nutrisi tercukupi, itu insya Allah nanti asam lambung akan membaik. Makan sejarang mungkin ya. Bukan berarti tidak makan, artinya pengaturan makan dengan baik. Bukan kok kepingin apa makan, bukan begitu. Jadi ditahan, keinginan untuk makan itu ditahan, diatur waktunya sedemikian baik.
Yang awalnya suka ngemil, snacking, ya usahakanlah tahan untuk tidak ngemil. Cukup makan sehari 3 kali. Nanti kurangi sehari 2 kali. Pagi dan sore, seperti puasa itu loh, sahur, buka. Itu insya Allah asam lambung akan membaik. Dan tidak perlu obat. Mohon maaf dokter ya, kami menyampaikan bisa dengan mengatur pola makan sehingga tidak perlu obat. Makanan-makanan yang mengandung inflamasi, peradangan jangan dimakan. Karena itu lambungnya sedang luka. Luka itu kan akibat dari peradangan inflamasi berkepanjangan, kronis. Maka makanan-makanan yang memicu inflamasi, peradangan dalam tubuh usahakan dihindari dulu. Itu bisa makanan menjadi obat. Karena kita itu apa yang kita makan. Usahakan makan yang bernutrisi, jangan sering-sering. Justru diatur pola makannya, waktu-waktu makannya. Kalau kita melihat kebiasaan Nabi dahar, itu bisa kita simpulkan Nabi itu dahar sejarang mungkin. Tapi beliau tidak kekurangan nutrisi. Kalau beliau tanya pada istri beliau apakah ada sesuatu yang dimakan, tidak ada. Beliau tidak duka, tapi beliau menyampaikan idzan inni shaimun. Kalau begitu saya puasa. Dan sampai Nabi wafat, Nabi itu tidak pernah dalam sehari dahar kenyang 3 kali dengan roti dan daging. Beliau tidak pernah. Itu Nabi loh. Bukan berarti beliau berkekurangan, bukan. Nabi itu sampai beliau wafat, itu tidak pernah 1 kali pun dahar kenyang sehari 3 kali dengan daging dan roti. Kadang beliau hanya sekali, kadang 2 kali, tidak pernah 3 kali. Artinya dari apa yang dilakukan Nabi ini bisa kita tarik kesimpulan, makan sejarang mungkin tetapi tidak kekurangan nutrisi. Ketika makan ada seratnya, ada lemak baiknya, ada proteinnya. Itu tubuh akan menjadi lebih bertenaga. Ya. Ini ya. Sehingga nanti asam lambung insya Allah bisa normal, terkendali tanpa obat. Namun kalau memang harus dengan obat, dengan PPI untuk menekan asam lambung, boleh, tapi jangan dikonsumsi seumur hidup. Karena asam lambung diturunkan, ditekan dengan PPI. Itu dikonsumsi seumur hidup, ya, lama-lama ya, naudzubillah bisa iritasi lambungnya nanti. Maka langkah terbaik dikombinasikan, diatur pola makannya, ditahan jadwal-jadwalnya, hanya makan di pas jadwal makan. Di luar jadwal makan kita tidak makan. Karena kondisi lambungnya sedang tidak memungkinkan. Kalau perlu untuk meredakan, untuk membantu dengan obat PPI itu tidak apa-apa. Tapi konsultasi ke dokter, tentu dokter yang perhatian dengan kesehatan kita. Dokter yang memang betul-betul perhatian. Bukan dokter pemburu dolar ya. Itu oknum namanya. Tapi dokter yang betul-betul punya jiwa yang baik, betul-betul memperhatikan kesehatan kita, konsultasi, minta untuk di topering off. Turunkan dosisnya, lama-lama berhenti dari obat itu, hilang karena sudah sembuh atas izin Allah.
Nah, ini boleh dicoba nanti ya. Jadi tidak dahar kecuali di jam makan yang sudah diatur. Istilahnya makan sejarang mungkin. Kalau kita makan di luar jam makan, itu kan berarti pencernaan kita, lambung kita tidak pernah istirahat. Padahal pencernaan ini dari mulut sampai terakhir usus besar. Ini kalau tidak pernah istirahat, ya jadi problem. Jadi problem kalau tidak pernah istirahat. Terus bekerja, kendaraan mobil itu digunakan terus, lama-lama juga rusak, perlu diistirahatkan. Lah caranya kita tidak makan kecuali di jam makan yang sudah kita atur. Pagi sudah sarapan, nanti berangkat kerja sampai tempat kerja, gorengan masuk, snack masuk, ini masuk, sambil kerja sambil ngemil kacang ini itu dan lain sebagainya. Nanti siang hari makan berat, isoma. Habis dahar siang nunggu jam masuk kerja lagi, ngemil lagi, minum kopi latte. Nanti pulang kerja mampir beli lagi, ngemil lagi, makan berat lagi. Malam-malam hari habis makan berat sambil lihat TV, ngemil lagi. Sambil tidur tangannya masih pegang karak. Sambil tidur masih ngemil, ngelilir di malam hari ngemil lagi. Ya sudah, kapan istirahatnya? Lah itu ya, mungkin bisa di ini ikhtiar itu bisa dijalankan, tapi lebih detailnya tentu dari Bapak Dokter. Monggo Pak Dokter 2 menit. Iya kan, asam lambung kan ini kan kerjaan harian dokter ini. Ini penyakit kita. Tadi sudah disampaikan intinya itu di Al-A'raf 31 Bapak. Kulu wasrofu wala tusrifu. Ini mawon. Hanya memang nanti untuk bagaimana manajemennya, ya sebenarnya hubungi dokter. Ini tadi saya lihat temannya masih muda, tapi istrinya sudah kena gula, perlu diperhatikan nggih. Ya mungkin ada baiknya ini Mas bisa konsultasi pribadi mawon nggih. Bisa dicatat nomor saya kalau seandainya perlu. Karena kalau gula itu sifatnya personal. Karena nanti cara garis besar tadi sudah disampaikan Ustadz, itu insya Allah sudah mencukupi. Tapi untuk secara detailnya mungkin banyak konsultasi personal. Jadi kita tetap lewat pendekatan seperti yang kami sampaikan, ilahiyah, ilmiah juga alamiah. Tiga-tiga nanti bisa ditempuh. Ngoten nggih. Bisa dicatat nomor kami 0813 2500 6336. Ngoten nuwun. Diulangi nomornya ya kalau sudah tercatat. Nggih. 0813 2500 6336. Dokter Amrullah. Matur nuwun dokter ya. Baik Bapak Ibu ya, ini mungkin segera kita akhiri ya. Ini qadarullah, alhamdulillah. Di luar juga hujan, insya Allah hujan yang membawa berkah dari Allah.